Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi kas. Nah, rekonsiliasi kas pada dasarnya adalah menyamakan catatan kas kita, catatan kas yang ada di perusahaan kita dengan catatan kas kita yang ada di bank. Ya. Karena seringkali terjadi bahwa catatan kas kita itu berbeda dengan catatan yang ada di bank, ya, karena kita biasanya menyimpan uang kita di bank. Nah, menurut kita tas kita itu sekian, sedangkan setelah dicek di bank, oh ternyata tidak sama. Nah, itu seringkali terjadi, ya, seringkali terjadi dengan berbagai macam penyebab atau berbagai macam faktor. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh soal. Di sini PT Arpa menyimpan dananya, menyimpan uangnya atau menyimpan kasnya di bank AA namanya. Nah, pada akhir Januari, pada saat mau membuat laporan keuangan, saldo kas menurut catatan perusahaan itu 45.500.000. Sedangkan menurut catatan di bank atau rekening koran yang ada di bank, ternyata kas kita itu 54.400.000. Nah, di sini terjadi perbedaan. Nah, ini harus kita cari tahu berapa saldo kas yang sebenarnya. Sehingga sama antara catatan di bank dengan catatan yang ada di perusahaan. Ini adalah contohnya. Langsung pertama-tama kita buat dulu. Nah, ini adalah tabel rekonsiliasi kasnya. Ini menurut catatan di perusahaan dan ini menurut catatan yang ada di bank. Nah, menurut catatan di perusahaan, kas kita itu sekian, 45.500.000. Kita buat di sini. Kemudian menurut catatan di bank yang ini 54.400.000, kita buat di sini. Menurut catatan di bank, langsung ke faktor-faktor atau penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama adalah setoran kas ke bank tanggal 31 Januari ini belum dicatat oleh bank. Artinya yang harus diperbaiki adalah catatan yang ada di bank. Harus kita perbaiki. Nah, di sini menyetorkan kas berarti kas kita bertambah. Di perusahaan sudah kita catat, sedangkan di bank belum dicatat. Berarti catatan di bank harus kita perbaiki dengan menambah 15.200.000. Nah, ini berarti catatan di bank harus kita tambah 15.200.000. Nama keterangannya adalah setoran dalam perjalanan. Oke, selesai. Lanjut yang kedua. Tagihan PT Arpa kepada PT Linara sebesar 9.600.000 telah berhasil. Nah, di sini maksudnya yang nomor 2 ini PT Linara membayar utang ke PT Arpa, artinya ke perusahaan kita, ya. Di sini kita sebagai PT Arpa. Nah, di sini PT Linara langsung transfer atau langsung membayar ke bank atas rekening PT Arpa. Nah, di sini berarti bank sudah mencatat bahwa saldo kas PT Arpa yang ada di bank itu bertambah 9.600.000. Sedangkan di perusahaan PT Arpa belum mencatat. Berarti
catatan yang ada di perusahaan harus kita perbaiki, harus diperbaiki dengan menambah 9.600.000. Nah, catatan perusahaannya harus diperbaiki, catatan menurut perusahaan harus diperbaiki dengan menambah 9.600.000 ditambah 9.600.000 pelunasan piutang keterangannya. Oke. Lanjut ke yang nomor 3. Di sini pendapatan bunga bank 1.200.000 belum dicatat oleh PT Arpal, artinya belum dicatat oleh perusahaan. Berarti catatan perusahaan harus diperbaiki. Harus diperbaiki dengan menambah, karena ini pendapatan bunga, berarti pendapatan bunga ini menambah saldo kas, ya. Bank sudah mencatat, perusahaan belum. Berarti catatan perusahaan harus diperbaiki dengan menambah 1.200.000. Catatan perusahaan diperbaiki dengan menambah 1.200.000. Keterangannya pendapatan bunga. Lanjut yang keempat. Di sini beban administrasi bank 300.000 belum dicatat oleh perusahaan. Berarti catatan perusahaan harus diubah dengan mengurangi saldo perusahaan dengan 300.000, karena beban administrasi mengurangi catatan atau mengurangi kas, ya, mengurangi kas. Berarti catatan perusahaan harus diubah karena perusahaan belum mencatat. Nah, saldo perusahaannya kita perbaiki dengan mengurangi 300.000 keterangannya beban administrasi bank, ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Cek yang diterima PT Arpa tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Wela besar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Nah, ini namanya cek kosong, ya. Mula-mula di sini PT Arpa menerima cek dari PT Alfa 4 juta. Nah, ketika PT Arpa mencairkan atau mau mengambil uang di PT dengan membawa selembar cek dari PT Wela ini tadi, ternyata saldonya tidak ada atau kosong, ya. Nah, berarti di sini PT Arpa harus memperbaiki catatannya. Sebelumnya dia menambah kas perusahaannya karena dia menerima cek dari PT Wela, berarti dia harus mengurangi catatannya kembali karena sebelumnya ditambah 4 juta, berarti dia harus mengurangi lagi sejumlah 4 juta karena ternyata cek dari PT Wela tadi adalah kosong. Nah, harus dikurangi catatan perusahaannya, dikurangi 4 juta. Kurang 4 juta, ini namanya cek kosong atau cek yang tidak ada dananya. Lanjut lagi yang nomor 6. Yang nomor 6, cek yang telah dikeluarkan PT Arpa pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Nah, di sini PT Arpa mengeluarkan cek, ya, untuk membayar sesuatu, entah apa itu sesuatunya. Nah, ternyata pada akhir Januari sampai akhir Januari yang menerima cek ini tadi belum mencairkan uangnya. Berarti saldo yang di banknya belum dikurangi. Berarti di sini catatan yang ada di bank belum dilakukan. Nah, di sini berarti PT Arpa sudah menyatakan dia kasnya berkurang karena dia mengeluarkan cek. Nah, sedangkan di bank belum karena pemegangnya yang menerima cek belum melakukan penarikan. Berarti yang harus diperbaiki adalah catatan di bank. Catatan di bank harus dikurangi 13.600.000. Harus dikurangi 13.600.000
Ini keterangannya namanya setoran cek dalam peredaran, atau cek yang belum dicairkan itu namanya cek dalam peredaran. Lanjut lagi yang nomor 7, cek sebesar 7.500.000 yang diterima oleh PT Arfa dari PT Widya. Ini yang kita terima sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu, dicatat oleh akuntan PT Arfa sebesar 2.500.000. Oh, ini adalah kesalahan pencatatan ya. Kesalahan pencatatan. Nah, yang melakukan kesalahan adalah PT Arfa, artinya perusahaan ya. Perusahaan melakukan kesalahan pencatatan. Nah, di sini seharusnya kas di PT Arfa itu bertambah 7.500.000, namun dicatat oleh akuntannya atau bagian akuntansinya 2.500.000. Berarti di sini terjadi kekurangan 5 juta. Berarti perusahaan harus memperbaiki catatannya dengan menambah kembali saldo perusahaannya sebesar 5 juta. Karena di sini kekurangan pencatatan ya, seharusnya 7.500.000 dicatat 2.500.000, berarti kekurangan 5 juta. Berarti kita harus menambah lagi catatan perusahaan kita dengan saldo 5 juta. Saldo perusahaan ditambah 5 juta. Nah, keterangannya kesalahan pencatatan. Lanjut lagi, yang terakhir, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Arfa, dikeluarkan oleh kita ya. Nah, ini kembali lagi Nah, kalau yang tadi ini kita menerima cek ya, kita menerima cek. Yang nomor 7 tadi kita menerima cek, sedangkan yang nomor 8 ini kita mengeluarkan cek. Artinya pengeluaran kita terjadi kesalahan ya. Di sini cek yang kita keluarkan 3.500.000, sedangkan bagian akuntansinya atau bagian akuntan mencatatnya bahwa kas kita itu berkurang 2.500.000. Berarti di sini terjadi selisih 1 juta ya, 1 juta. Seharusnya kita mengeluarkan kas 3.500.000, ternyata dicatat 2.500.000. Berarti menurut catatan perusahaan harus kita perbaiki dengan mengeluarkan lagi atau mengurangi saldo kita dengan 1 juta, karena selisihnya adalah 1 juta. Berarti catatan perusahaan harus diubah dengan mengurangi saldo kas 1 juta. 1 juta harus dikurangi 1 juta. Ini kesalahan pencatatan. Lagi, ini sudah selesai semua. Kita pindahkan ke laporan rekonsiliasi kas. Kita cek berapakah kas yang sebenarnya. Pertama-tama kita lihat penambahannya ini kita jumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 3, kita jumlahkan. Ini ditambah yang ini ditambah ini. Kemudian pengurangannya kita letakkan di sini. Ini ditambah ini ditambah ini. Kas menurut perusahaan
mula-mulanya 45.500.000. Nah, ini harus ditambah 15.800.000 dan dikurangi 5.300.000. Yang ini ditambah ini dikurang ini. Ini saldo kas yang sebenarnya 56 juta rupiah. Apakah sama dengan menurut catatan di bank? Ini kita jumlahkan jumlahnya 15.200.000. Ini juga kita jumlahkan pengurangannya. Nah, menurut catatan di bank, saldo kas menurut catatan bank mula-mulanya seperti ini. Setelah dikoreksi, ternyata harus ditambah sekian dan dikurangi sekian. Kita hitung. Yang ini ditambah ini dikurang yang ini. Ternyata sama ya. Sama antara saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut catatan bank. Ini saldo kas menurut catatan perusahaan dan ini saldo kas menurut catatan bank. Dan ternyata saldo kas yang sebenarnya itu adalah 56 juta rupiah, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ternyata yang sebenarnya adalah 56 juta rupiah. Nah, ini adalah inti dari rekonsiliasi kas, menyamakan catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Dan inilah saldo kas yang harus kita laporkan di laporan keuangan atau di neraca. Nah, cukup sekian untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.